Jadi enak priben nih. Kang Ali, daripada urip jenuh, Iya priben nih. ayo, kini kan masa-masa pandemi ya Kang Ali ya. Oh iya ya Mia. Iya, mending kita luruh hiburan, usaha. Benar Apa Mi? sih bisa dikerjakan yang pula?
dagang beta Mia. Mending buka warung pojok. Iya buka warung banyak deh, warung di pojok ya Mia. Oh iya iya Oh, iya. iya. Lumayan ya Kang Ali. Lumayan Mi. Mangga. Ake wong pada kedanan Oh iya Mi. masakan. Ake wong pada kelingan pelayan. Ora kelalen kesopanan ning sekabe langganan. Nyentes balik jalan-jalan Jalan-jalan. mingguan, mumpung bae tes gajian. Kajian Kang Ali. Kaulan warung pojok go ampiran, hitung kenalan. Tobat deng denge Tobat deng denge, ya sega gorenge ya sega gorenge. emi rebuse Apa itu Lim? daginge gede-gede. Ya benar. Aduh Kopi ini aduh kopine obat debu gede. Aduh manis persis kaya pelayane. pura-pura matang lirik Mendur padahal hati tertarik lan ngawur minum kopi mencok nyembur awas nyasar nikju. Tolina apa? Bukan lumayan ya, Iya. buka warung pojok mana hiburan. Mangga mangga mangga. Mangga mampir warung pojok. Kopi manis, nasi Manis, goreng, nasi mie goreng, Kumplit ya Mia. komplit. Mangga mangga orang Bandung, orang Bandung. Ake wong pada kedanan masakan. Ake wong pada kelingan pelayan. Ora kelalen kesopanan ning sekabe langganan. Yentes balik jalan-jalan mingguan, mumpung bae tes gajian. Kaulan warung pojok go ampiran, hitung kenalan. Tobat deng denge Tobat ding denge, ya sega gorenge sega gorenge. emi rebuse daginge gede
wis kaya pelayane pura-pura mata liri ning ndur padahal hati tertarik lan ngawur nginum kopi mencok nyambur awas nyasar ning cungu nginum kopi mencok nyembur awas nyasar ning cungu. Alhamdulillah warung pojok laris. Laris menyami. Laku. Tuh banyak yang beli, banyak yang mampir. Iya Mi seneng. Ya Allah, seneng banget, banget, banget. Lanjut, Emi ini kan beribun Kang Ali. negara kita kayak lagi kena musibah Mi. Musibah apa? Ya iki sih kan Covid. Oh, COVID-19. Ya. Virus corona Mi, tapi kita kudu tetep Mi. Tetep iman ing Kang kuasa Mi. Sabar, tawakal, lan ikhtiar. Oh, Usaha. Ari sing arti 3M iku apa sih? Kang? Nah, ekonomi 3M ya Mi ya. Satu, Satu, memakai masker. Iya. Dua, mencuci tangan. Ketiga, menjaga jarak. Oh ya, jabar panik bakal jaga jarak. Ya beli Mi ngomong ado-ado beri Mi. Kin mendi maning Kang Ali. Kang Ali, alon-alon bayang. Was kita kudu waspada. Apa sih? Kenang Covid virus corona. Awas kita kudu waspada Mi. Kenang berita kang ora nyata. Awas kita kudu waspada. Kenang diadu domba. Awas kita kudu waspada. Kejahatan di mana-mana. Asik. Ya, Mi. Ari sing diarani waspada apa contohnya, apa buktine? Iya, kudu hati-hati. Jaga diri, Benar. hati-hati. Kudu jaga diri sendiri. Iya, benar. Mulane wong urip aja ceroboh, aja jojo. Lamun lagi kena musibah kudu nerima. Lan sing waspada. Iya, ya Mi, benar kita kudu waspada. Ya iya, kudu waspada, kudu nerima, tapi kita harus hati-hati. Tapi kita kan kudu nuruti anjuran pemerintah Mi. Iya, Karena kan ngerti pemerintah ya, ya. waspada diri sendiri Iya ya. benar. Pokoknya nganggo masker ya nganggo. Nganggo cuci tangan pakai sabun. Iya. Kokon cuci tangan yang kokon bersih Mi. Kokon jaga jarak ya jaga jarak ya Mi. Iya, jaga jarak pakai pengibar kan Wah baik. jamong Mi.
ngabagi cerita tamay parang bami. Jaga te adem senimane kanam kene. Kesenian takabudayaan Dakabudayaan kesenian takabudayaan Jasanata bilumayan kesenian takabudayaan sesepuh Seni si kangge hiburan kesenian takabudayaan ngarakeun nu daduluran wong urip ning alam dunyami kabegan uripku cuman sementara sing eling waktu dursila sing eling iya bener waktu dursila awas kita kudu sing hati-hati nafsu setan aja dituruti waspada sing hati-hati sing penting bisa jaga diri kali kudu bisa jaga diri bener kebudayaan kesenian kebudayaan kesenian yang mimita kebudayaan jasanata bilumayan kesenian kebudayaan seniman lan seniwati kesenian atau kebudayaan para pemirsa bunga sine sanes tontonan ya eling-eling bae eling dening bae udan gak iya sing penting gak ikhlas ikhlas kudu dilakoni dengan ikhlas bener mi kun mi udah bersyukur kita mi ya dipai udan bersyukur alhamdulillah ya adem mi mulane gan ayo mi pada kita bareng-bareng ngeseraken seni budaya Mi. ya malah wong murid kudu sing nrima Kang Ali iya mi jayetun kembange kuning yen wis getun balik ka awas kita mi kudu waspada apa maning kenang bahaya narkoba idi gawe rusak jiwa lan ragami uga masa depan bangsa iya mi oh ono ta kita kudu kang kuat iman aja gampang kenang hasutan Sili asa, sili asi, sili asu sesamane Sili asu sesamane
bedane tambah gede alhamdulillah. Alhamdulillah tetap kudu bersyukur. Terus kabeh alhamdulillah. Alhamdulillah. Ayo Ben. Iya. Ya pada kita nonton Tarling Bemi lah. Ayo. Nonton Tarling nih kita nih. Ada Tarlingku apa sih, Pak? Ayo pada nonton Tarling Bapali. Iya Mi. Pada nonton bebarengan. Oli Bemi. Rame-rame suarane kepirang sing ketepian kayak den angin gunung ngasing nembus sukma sepi ing pamrih. Ayo nonton Tarling mumpung lan kesanding aja turu sore bukan adora jugine desek-desekan mi sesek ambekan nonton Tarling dengel-dengel aton sindene tang ting tang ting tang ting tang tek tang ting tang ting tang ting tang geguyu podore senggake larang ning weteng aduh Tobat tobat aduh tobat tobat tobat. la 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 aja padan jagemi Jago. ning pinggir pengegong aja pinggir dalang tumpeng sajen bongkot ilang Suyudana Banowati oh iya toli priben turut tanah sing lagi senang ningati. kudu dituruti mi Udan barat angin barat sumur mati malebonana lanange melarat wadone melarat jodoh pati lakonana. ayo nonton Tarling Ali mumpung lan kesanding aja turu sore bukan adora jugine desek-desekan desek sesek ambekan nonton Tarling dengel-dengel katon sindene tang ting tang ting tang ting tang tek tang ting tang ting tang ting tang geguyu podore senggake laraning weteng janur kuning silandunan wong urip lan sing teliti esuk nakir sore nakir sing ditakir godhong gelasan oli priben esuk mikir sore mikir pali oh iya sing dipikir ora rumasan umat cilik pesolatan mi hari wong demen tak juk-juk mangsa urungan Blumbang cilik cinebumanon seumur kula lakoni ya mia larawirang melarawirang larane mami wong dari dalang enake si
Itulah seni tarling Cirebonan. Mudah-mudahan bisa dilestarikan seni budaya tradisional. Saya mengucapkan sekali lagi terima kasih, atur nuhun matur kesuhun dumateng Lisbi yang sudah peduli terhadap seni budaya. Barangkali ada kekurangan dan kehilafan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Baik pemirsa, senang sekali Anda masih terus bersama kami dalam rangkaian West Java Folklore Festival 2020. Tentu setelah kita menyaksikan beberapa penampil, kita juga akan lanjutkan bincang kita yang tentunya sudah tidak asing lagi. Sudah hadir di dekat saya seorang direktur film khususnya dalam bidang musik. Sudah hadir Bapak MB Nur. Selamat malam Pak. Selamat malam. Selamat malam. Senang sekali kita dapat berjumpa walaupun dalam kondisi pandemi dan berjauh-jauhan, tapi tidak menghalangi semangat ya Pak ya. Ya, Dan kita akan berbincang banyak sekali tentunya dalam menyoal melihat sebuah seni tradisi dalam perspektif Bapak sendiri dan juga merespon terhadap situasi yang tengah terjadi sekarang. Pak, mengawali bincang kita mengenai seni tradisi nih Pak, seringkali orang awam barangkali menilai bahwa seni tradisi itu ada beberapa langkah di depan kebudayaan yang lain yang sifatnya global, yang sifatnya menyeluruh gitu Pak. Pandangan Bapak sendiri melihat seni tradisi agar punya kekuatan yang lebih, terlebih di era sekarang harus tampil dan punya kekuatan sebetulnya seni tradisi itu dan harus kita tampilkan kepada halayak yang banyak. Silakan Pak. saya buka ya. Langsung Pak, silakan. Terima kasih. Sebelum saya menjawab pertanyaan ini, saya ingin sekali mengucapkan ucapan terima kasih sebesar-besarnya, terutama kepada Kang Ismet yang telah mengundang saya di acara yang luar biasa ini, yaitu West Java Folklore Festival. Dan mudah-mudahan saya berharap ini akan menjadi festival besar di Jawa Barat. Menjawab pertanyaan tradisi dan budaya global, saya akan mengatakan bahwa sangat mudah menjawabnya karena budaya global adalah budaya identitas. Dan kalau kita bicara masalah identitas, pasti akan kembali kepada tradisi. Karena itu di dalam era budaya global, bangsa yang mampu mengolah tradisinya, yang mampu melindungi tradisinya, yang mampu mengembangkan tradisinya, yang mampu menggali tradisinya adalah bangsa calon pemenang di era global itu. Nah tentu saja dalam konteks ini maka harus diingat bahwa ada satu rumus yang mengatakan bahwa pembaharuan dalam tradisi harus berkualitas, karena kalau tidak berkualitas tidak akan abadi. Nah itulah apa yang harus dipersyaratkan agar tradisi di dalam era global ini mampu menjadi sesuatu yang signifikan, yaitu adalah harus terus dipacu menjadi jati dirinya dalam konteks klasik, dalam konteks populer, dalam konteks kontemporer maupun dalam konteks eksperimental. Apapun itu tetap kuncinya adalah
harus berkualitas. Karena itu saya mengatakan di era global, di era budaya global, tradisi akan menjadi pegang peranan yang sangat penting. Karena itu Indonesia yang memiliki kekayaan budaya termasuk di Jawa Barat ini, tidak ada jalan lain, kita harus menjadi pemenang di era global karena kita mempunyai kekayaan tradisi yang luar biasa. Saya kira itu. Baik Pak, mengenai pembaharuan yang harus berkualitas tadi, bagaimana tradisi akan tetap lestari, tradisi akan tetap tumbuh dengan tradisinya, tapi tanpa menghilangkan nilai-nilai yang mereka pegang, itu bagaimana menurut pandangan Bapak? Sebuah tradisi, kalau kita anggap dia sebagai sebuah entitas, maka penampangnya ada satu esensi dari sebuah budaya tradisi. Esensi ini diselimuti oleh yang disebut sebagai substansi budaya tradisi. Nah, substansi budaya tradisi inilah yang membentuk sebuah eksistensi budaya tradisi. Dan eksistensi budaya tradisi inilah yang menciptakan ekspresi budaya tradisi. Nah, pertanyaannya ketika kita ingin melakukan pembaharuan, di wilayah mana kita akan melakukan pembaharuan? Kita mau ngoprek yang mana? Esensinya, substansinya, eksistensinya, atau ekspresinya? Karena setiap wilayah yang akan diotak-atik ini memiliki semacam disiplin tertentu. Berbeda kalau kita mengeksplorasi wilayah esensi dengan mengeksplorasi wilayah substansi, eksistensi maupun ekspresi. Yang paling mudah ekspresi. Katakanlah seperti itu. Misalnya kita ingin melihat ekspresi tradisi Jaipong sebagai sebuah tradisi Sunda, kita ingin eksplorasi tradisinya, mudah. Misalnya kostumnya keseluruhannya diganti warna hitam. Artinya seluruhnya tetap asli Jaipong, cuma ekspresinya berwarna hitam, seperti burung gagak. Artinya wilayah yang paling mudah, seperti itu. Tapi begitu bicara substansi, mulai muncul kompleksitas, apalagi pada wilayah esensinya. Karena itu diperlukan suatu keterampilan-keterampilan dalam setiap wilayah eksplorasi kreatifnya. Bagaimana misalnya untuk melakukan kegiatan eksplorasi di bidang esensi, seolah-olah ini melakukan bedah saraf, bedah otak, teknologinya harus tinggi, toolsnya harus tinggi, disiplinnya harus tinggi, karena yang di otak-atik adalah sesuatu yang sangat subtil. Begitu juga setelah itu kita mungkin barangkali kita pengen mengotak-atik wilayah substansinya, eksistensinya, yang paling mudah barangkali tadi saya sebut ekspresi. Jadi itulah bahwa suatu tradisi yang bagus adalah tradisi yang berubah. Iya, artinya bahwa semacam kalimatnya begini, tradisi yang berubah berarti sesuatu yang berubah dengan tetap. Tetapnya itu tradisinya, berubahnya itu kehidupannya. Karena kalau tradisi tidak berubah, maka dia akan menjadi busuk. Kan seperti itu, dia harus terus tanggap. Seperti kita lihat bahwa kalau kita melihat kesenian-kesenian tradisi di dunia yang bagus, kalau kita lihat sebetulnya sudah melakukan perubahan. Yang paling sederhana misalnya pada tradisi itu dilakukan amplifikasi dalam konteks auditori. Misalnya contohnya wayang kulit atau wayang golek. Kita melihat wayang golek tiba-tiba sekarang diamplifikasi dengan speaker sekian ribu watt. Misalnya dengan menggunakan left right, kanan kiri gitu. Nah tapi itu belum selesai, karena apa yang dilakukan oleh wayang golek itu justru mendegradasi suatu wilayah tradisi yang sangat kontemplatif menjadi sangat profan, menjadi sangat fisikal. Tadinya wayang golek itu sesuatu yang sangat penuh perenungan, penuh ajaran, tiba-tiba karena pembesaran proyeksi yang tidak hati-hati, maka sama dengan misalnya orkes dangdut, rock dan sebagainya, secara fisikal menjadi sangat sangat menurun kualitasnya itu. Nah dalam wilayah inilah kita mengatakan bahwa pembaharuan di dalam tradisi harus hati-hati. Apabila kita misalnya ingin melakukan amplifikasi wayang, barangkali yang paling tepat sekarang itu menggunakan teknologi Atmos. Teknologi Atmos audio itu dengan kemampuan merefleksikan sistem auditori 360 derajat. Kalau 7.1 kan cuma beberapa titik, ini 3 lingkaran, kita suaranya melingkar 360 derajat. Apabila menggunakan teknologi ini, mungkin kekuatan waas dari si wayang ini akan muncul. Bukan hanya sekedar diproyeksikan menjadi keras, tapi diperjelas. Karena di Indonesia ini ada suatu bencana budaya, yaitu menganggap bahwa keras itu sama dengan jelas. Padahal keras itu volume, jelas itu artikulasi. Itulah yang menyebabkan kalau kita pesta, kita nggak bisa bicara ketika kita ketemu teman.
Karena apa? Pemilik hajatnya sound systemnya diperkeras. Karena itu simbol, makin keras makin jadi orang kaya. Kan kira-kira seperti itu. Begitu juga sound system yang lain, kemudian kanal pot, kemudian juga di mana-mana. Jadi itu padahal berbeda. Yang diperlukan oleh budaya kita dalam konteks pembaharuan, kreativitas, bukan dalam konteks sembarang saja memasukkan teknologi. Karena misalnya ada sesuatu misalnya rinding, karinding ya. Karinding bisa dibayangkan kalau karinding diproyeksikan dengan amplifier. Padahal karinding itu dia temannya serangga. Iya kan? Jadi dia meninggalkan serangga. Ketika dia meninggalkan serangga, dia kesepian. Ya kan, kira-kira seperti itu. Nah, bagaimana cara melakukan pembaharuan pada karinding? Ya, paling tidak kita tetap jangan sampai luput memperhatikan bahwa dia adalah temannya serangga, sehingga batas toleransi harmoninya dia harus ada di tengah-tengah. Kalau misalnya menggunakan sound system, ya kita harus dibalance dengan environment itu. Makanya tidak bisa memainkan karinding di pasar Kosambi, karena karinding nggak ada di sana. Karinding harus ada di tempat gawir, di antara 100 meter dari sungai. Dia akan menjadi bagian dari suara angin yang bernyanyi, kira-kira seperti itu. Kira-kira, nah itu yang harus dilakukan pembaharuan itu. Bisa nggak direkam? Bisa. Maka yang harus merekam adalah orang-orang yang memiliki disiplin elektroakustik misalnya, sehingga memang dikalkulasi, keindahannya di sini, bukan hanya sekedar jelas, apalagi nggak ada hujan, nggak ada angin, misalnya dikasih reverberation, dikasih echo seperti itu. Karena itu adalah kalimat. Ketika ada reverberation, maka kalimatnya menjadi berubah seperti itu. Ya kira-kira seperti itu. Saya kira gitu. Baik Pak, ada yang menarik dari perbincangan kita tadi. Tradisi yang baik itu adalah tradisi yang berubah tapi melalui kaidah-kaidah yang tetap sejalan, tidak merubah nilai tradisi, tapi kita memberikan warna yang lain. Kalau kita lihat sekarang, fenomena sekarang Pak, dibenturkan dengan nilai tradisi tadi. Kita anak-anak muda, barangkali pemirsa di rumah, di antara pemirsa yang sedang menonton ada usia-usia yang masih muda, gempuran budaya global, katakanlah budaya K-pop yang sedang merajai budaya secara keseluruhan ya Pak. Bagaimana sebetulnya seni tradisi hadir? Apakah harus ikut berkolaborasi dengan kesenian yang sedang digandrungi secara menyeluruh, atau kita hadir dengan tetap membawa nilai tradisi sesuai nilainya? Menurut Bapak sendiri bagaimana Pak? Kalau kita lihat generasi muda menyukai sesuatu yang dinamis sesuai dengan usianya dan sesuai dengan zamannya. Betul. Ketika zamannya itu semuanya itu berasal dari metrik sebuah mesin, industri, pulsa dan sebagainya, sehingga beat itu tidak hanya metronomis tapi juga pulsa yang susah diikuti oleh manusia. Seperti kalau kita lihat alat-alat elektronik, kalau menghitung angka cepat sekali kan seperti itu. Itulah yang zaman sekarang itu lebih cepat dari metronom. Dulu zamannya analog masih metronom, 1 detik, setengah detik dan sebagainya. Ini zaman sekarang lebih cepat sekali. Jadi zaman sekarang adalah speed and power. Nah, kita nggak usah bingung ketika anak muda kita digempur oleh budaya speed and power. Kita punya, misalnya di Sunda, kita punya gendang pencak. Gendang pencak itu speed and power, jangan main-main. Nah, tinggal persoalannya bagaimana supaya gendang pencak itu tampil memiliki look. Nah, kan tadi kita bicara masalah ini ada ekspresinya, ada substansinya, ada eksistensinya, ada esensinya. Nah, bagaimana cara memodifikasi gendang pencak supaya dia bisa digemari anak muda. Oh, kalau gitu substansinya aja kita ganti, ini menggunakan alat-alat elektronik nih. Tetapi kira-kira seperti itu. Kira-kira seperti ya. Makasih. Menyambung dengan yang sedang kita selenggarakan ya Pak. Mudah-mudahan ini juga jadi jembatan ekspresi tadi ya. Bagaimana seni tradisi muncul melalui kanal-kanal yang akrab dengan anak muda, channel YouTube, internet, kecepatan penayangan dan lain sebagainya. Pertanyaan terakhir untuk Bapak. Bagaimana sebenarnya Bapak melihat festival ini merespon seni tradisi sebenarnya bisa dalam laju yang sedang digandrungi dan juga merespon ini dan hadir di tengah pandemi gitu Pak? Saya berharap bahwa festival ini akan bisa menjadi semacam triple helix antara tempat ini sebagai laboratorium budaya Sunda, kemudian kampus ISBI sebagai wilayah yang akan melakukan kajian-kajian ilmiah, dan government
yang merupakan satu kekuatan yang sifatnya sebagai fasilitator. Saya pikir syukur-syukur bisa quadrahelic dengan pengusaha, sehingga budaya tradisi ini bisa mendapatkan semacam ekosistem yang sustainable seperti itu. Jadi festival ini sangat penting. Jadi ibaratnya ada outletnya, ada laboratoriumnya, kemudian ada tenaga ahlinya, dan ada pemodalnya. Ibaratnya kan seperti itu. Nah ini tidak bisa misalnya satu budaya tradisi itu dikerjakan semata-mata di wilayah kajian saja, atau di wilayah pengkaryaan aja, atau di wilayah industrinya saja. Karena kalau wilayah industri saja yang terjadi nanti adalah suatu kegiatan yang sewenang-wenang karena semata-mata berorientasi pada pasar sehingga terjadi vandalisme seperti itu. Kalau hanya kajian-kajian maka ibaratnya kayak seperti Menara Gading. Di sini mimpi bahwa kita punya banyak, tetapi ternyata begitu lihat di rumah tidak ada apa-apa. Ya kan seperti itu. Data-data banyak, kita punya ini, punya itu, kita punya bagan-bagan, punya seperti itu, foto-foto punya, tapi realitasnya tidak ada. Begitu juga apabila pemerintah sebagai fasilitator, kalau memang tidak didukung oleh pemangku kepentingannya, maka dia akan katakanlah ngarang-ngarang, misalnya seperti itu. Karena itu perlu sinergi. Di sini ada outlet, di sini ada kajian, di sini ada fasilitator, di sini ada produksi, misalnya seperti itu. Saya melihatnya seperti itu. Mudah-mudahan gagasan malam ini direspon oleh ketiga pihak itu, yaitu pihak kampus, pihak pemerintah, dan pihak sponsorship. Dalam hal ini pengusaha seperti itu. Baik, dan luar biasa sekali perbincangan kita kali ini Pak. Mudah-mudahan spirit Bapak juga menggugah semangat para pemirsa yang ada di rumah, terutama para penggiat tradisi agar tetap bersemangat. Kondisi seperti sekarang bukan halangan bahwa kita juga tetap bisa memegang tradisi, tapi juga tetap bisa mengimbangi zaman karena saluran-saluran untuk berekspresi terhadap seni tradisi begitu luas. Sekali lagi terima kasih Bapak atas waktunya, kesediaannya untuk hadir bersama kami di sini, dan salam sehat selalu. Terima kasih Pak. Dan pemirsa, tentu saja jangan kemana-mana, masih ada penampil selanjutnya dan bincang-bincang selanjutnya. Jangan kemana-mana, tetap stay tune di channel YouTube ISBI Official Bandung.
Bahaya.